Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar offline ya. Pelajarannya adalah menulis ringkasan dari teks eksplanasi. Kemarin kita sudah membahas dan sudah mempelajari apa itu teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena alam, sosial, budaya itu terjadi. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau salah satu jenis teks non-fiksi. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara meringkas, kita terlebih dahulu akan mempelajari bagaimana ide pokok atau kata kunci itu kita temukan ya. Pada pelajaran semester 1 kita sudah belajar nih bagaimana cara menemukan ide pokok dan juga kata kunci. Untuk merefresh lagi ingatan Ananda, maka dari itu kita akan coba menerapkan bagaimana sih cara menemukan ide pokok itu. Oh ya, sebentar. Sebelum kita berlanjut, yaitu bagaimana cara menemukan ide pokok, terlebih dahulu apa yang dinamakan ide pokok itu? Ya, ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar terbentuknya sebuah paragraf. Jadi, ide pokok bisa kita temukan di dalam sebuah kalimat utama. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama tentunya bacalah seluruh paragraf. Selanjutnya, carilah kalimat utama pada paragraf. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan kalimat selanjutnya. Jadi, kalimat utama ini akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Biasanya, kalimat utama terletak pada awal paragraf atau dinamakan dengan paragraf deduktif. Kemudian kalimat utama juga biasanya terletak di akhir paragraf yang dinamakan paragraf induktif atau bisa juga terletak di akhir dan juga di awal, yakni dinamakan paragraf campuran. Setelah anak-anak menemukan kalimat utama, kemudian carilah ide pokok pada kalimat utama. Ide pokok tidak memerlukan konjungsi seperti karena. Oke, sudah ingat ya nak ya bagaimana cara menentukan ide pokok. Kemudian kita beralih, bagaimana sih cara menentukan kata kunci pada sebuah paragraf itu? Terlebih dahulu, apa yang dinamakan kata kunci? Ya, kata yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Kata kunci ini biasanya diulang-ulang ya dalam paragraf itu. Bagaimana cara menemukan kata kunci? Yang pertama, carilah ide pokok paragraf itu. Tadi kita misalnya sudah mencari ide pokok ya. Kemudian, carilah sebuah kata yang diulang-ulang beberapa kali pada setiap kalimat. Jadi di ide pokok itu ada kata tersebut. Kemudian pada kalimat selanjutnya ada juga kata itu. Dan seterusnya. Kata kunci biasanya mendapatkan kata ganti di kalimat lain. Nah, biasanya hal itu, itu sebuah kata ganti. Atau misalnya fenomena ini, seperti itu. Misalnya sedang membicarakan gunung meletus. Jadi pada kata selanjutnya misalnya diberikan kata ganti. Fenomena itu, misalnya seperti itu adalah sebuah kata ganti. Selanjutnya, setelah kita merefresh lagi ingatan kita tentang bagaimana cara menentukan ide pokok, selanjutnya adalah kita belajar tentang cara meringkas. Meringkas adalah kegiatan menulis. Nah, meringkas itu menulis kembali ya. Kegiatan menulis dalam menyederhanakan sebuah informasi tanpa menghilangkan makna dari informasi yang ada. Jadi kita itu menulis, meringkas itu ya kegiatan menulis, yaitu menyederhanakan informasi yang sudah ada tanpa menghilangkan maknanya. Jadi informasi itu tidak kita ubah, hanya kita sederhanakan saja. Bagaimana cara meringkas yang baik, yang benar? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan supaya kita tahu isinya, maknanya dari teks itu. Kemudian, tentukan ide pokok atau gagasan penting pada setiap paragraf. Jadi teks itu kan tidak hanya satu paragraf ya nak ya. Ada biasanya 4 paragraf atau 3 paragraf. Nah, dari teks itu kita cari masing-masing paragrafnya ini ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya yang mana ditulis, paragraf 2 yang mana. Oke. Bagaimana cara meringkas? Nah, cara meringkas yang pertama anak-anak harus membaca teks secara keseluruhan supaya bisa memahami isi ataupun makna dari teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah
anak-anak harus menentukan ide pokok atau gagasan penting pada setiap paragraf. Jadi misalnya di dalam sebuah teks itu kan tidak hanya ada satu paragraf ya Nak ya, ada beberapa paragraf. Biasanya ada 4 atau ada 3. Nah, kemudian setelah anak-anak baca, anak-anak tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Misalnya paragraf 1 ide pokoknya ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 itu gitu ya. Kemudian setelah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, yang ketiga adalah gabungkan dari ide pokok yang sudah kamu tulis, sudah kamu tentukan, gabungkan ide pokok dari seluruh teks ya, maksudnya di sini dari seluruh paragraf atau seluruh teks yang sudah ditemukan. Jadi kalau misalnya di situ ya, di dalam teks itu ada 3 paragraf. Jadi ide pokoknya ada 3 ya. Kemudian memperbaiki susunan katanya apabila diperlukan. Di sini kan teks eksplanasi ya Nak. Jadi teks eksplanasi itu meringkasnya tidak serta-merta harus kita menggunakan bahasa sendiri, karena di dalam teks eksplanasi itu kita dituntut untuk tidak merubah maknanya ya, karena teks eksplanasi adalah teks yang berdasarkan kenyataan. Oke, kita akan mempraktikkan ya bagaimana cara meringkas. Nah, yang pertama baca kalian meringkas. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membaca teks secara keseluruhan. Di sini ada teks pelangi anak-anak, ada 3 paragraf. Kita baca, kemudian setelah dibaca, tentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, di sini ide pokok yang pertama, paragraf pertama yaitu, coba kita baca dulu. Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Pelangi dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi yang tampak di langit atau medium lainnya berupa cahaya beraneka warna saling sejajar. Selain terlihat di langit setelah hujan ringan, pelangi juga bisa muncul di air terjun. Nah, bisa kita ketahui bahwa di sini ide pokoknya atau kalimat utamanya ya ada di awal paragraf ya, di awal paragraf. Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Karena tidak ada konjungsinya, jadi ide pokoknya adalah pada kalimat pertama. Kemudian pada paragraf kedua, pelangi terlihat karena adanya pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Hal tersebut juga terjadi pada efek cahaya lainnya, misalnya warna kemerahan pada langit ketika matahari terbenam. Karena merupakan efek pembiasan cahaya, maka pelangi tidak akan terlihat ketika malam hari atau saat sedang mendung. Nah, dari paragraf kedua ini bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya juga ada di awal paragraf, karena kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua dan ketiga, menjelaskan kalimat yang pertama ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Kemudian ide pokoknya, karena di sini tidak ada penjelasan apapun, jadi ide pokoknya adalah sama seperti kalimat utama ya. Pelangi terlihat karena adanya pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Selanjutnya adalah ide pokok yang ada pada kalimat paragraf ketiga. Coba kita baca. Pelangi hanya akan nampak apabila antara pengamat dan hujan yang bersamaan dengan matahari yang bersinar berada di sisi yang berlawanan. Antara pengamat, matahari, dan pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Jika tidak demikian, maka pelangi tidak dapat terlihat. Nah, di sini dijelaskan ya, bahwa pelangi itu hanya akan nampak apabila berada di sisi yang berlawanan. Kita pengamat, hujan, dan juga matahari itu berada di sisi yang berlawanan. Kemudian kalimat selanjutnya itu merupakan penjelasannya. Jadi bisa disimpulkan di sini kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu yang Bu Nisa berikan warna merah ya. Nah, setelah semuanya dari teks ini kita ketahui setiap paragrafnya kita sudah menemukan ide pokoknya. Setelah itu gabungkan semua ide pokok yang sudah didapatkan atau yang sudah kita tentukan. Oke, setelah ide pokoknya semua sudah kita temukan, kemudian kita gabungkan dari ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, dan ide pokok paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf pertama tadi bisa tandai dengan warna ungu, kemudian paragraf kedua warnanya biru, dan pada paragraf ketiga warnanya merah. Nah, semua kita gabungkan. Setelah tergabung seperti ini, kemudian kita memperbaiki susunan kata apabila diperlukan ya. Karena kata-katanya tadi kita baca tidak rancu ya, tidak acak-acakan, maka dari itu susunan katanya tidak perlu diperbaiki ya, tidak perlu diperbaiki.
Oke, seperti itu ya nak. Jadilah sebuah ringkasan ya. Pelangi. Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Pelangi terlihat karena adanya pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Pelangi hanya akan nampak apabila antara pengamat dan hujan yang bersamaan dengan matahari yang bersinar berada di sisi yang berlawanan. Selanjutnya adalah menemukan informasi penting dari sebuah teks ya. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting dari sebuah teks? Yang pertama adalah membaca judulnya terlebih dahulu ya. Judulnya tadi apa, seperti itu. Teksnya judulnya apa. Kemudian membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Jadi dibaca secara keseluruhan ya, isi teksnya itu apa. Kemudian membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Dibuat daftar pertanyaan ya untuk setiap paragraf. Kemudian ketika kita sudah membuat daftar pertanyaan, harapannya akan memudahkan kita dalam memperoleh informasi penting dari sebuah teks itu. Coba kita praktekkan ya. Di sini teksnya sama, yaitu pelangi ya. Baca judulnya pelangi. Baca dan pahami isi teks. Tadi kita sudah baca dan sudah memahami. Tadi kita sudah baca pada materi sebelumnya ya. Kemudian buatlah daftar pertanyaan yang jawabannya ada di teks. Di situ coba pada kalimat yang pertama, kalimat ini ya, pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Apa yang dinamakan pelangi itu? Ada ya jawabannya di sini. Berarti kalimat yang pertama ini merupakan informasi penting. Kemudian pelangi dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi yang tampak di langit atau medium lainnya berupa cahaya beraneka warna saling sejajar. Nah, itu apa ya? Penjelasan dari pelangi itu tadi ya. Kemudian kapan pelangi muncul? Nah, selain terlihat di langit setelah hujan ringan, pelangi juga bisa muncul di air terjun. Berarti informasinya ini ada di kalimat pertama dan juga kalimat ketiga, informasi pentingnya. Kemudian paragraf yang kedua. Nah, bagaimana pelangi bisa terlihat? Pelangi terlihat karena adanya pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Nah, di sini informasi pentingnya ya, bisa kita buat sebuah pertanyaan dan di sini ada jawabannya. Kemudian hal tersebut juga terjadi pada efek cahaya lainnya, misalnya warna kemerahan pada langit ketika matahari terbenam. Ini merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama tadi ya. Kemudian, mengapa pelangi tidak bisa dilihat ketika malam hari? Nah, ini sebuah pertanyaan yang juga penting karena merupakan efek pembiasan cahaya. Maka pelangi tidak akan terlihat ketika malam hari atau sedang mendung. Nah, di sini informasi pentingnya terletak pada kalimat yang pertama dan juga kalimat yang ketiga. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Apakah pelangi bisa dilihat dari berbagai arah? Nah, pelangi hanya akan nampak apabila antara pengamat dan hujan yang bersamaan dengan matahari yang bersinar berada di sisi yang berlawanan. Ini juga termasuk informasi penting. Jadi kita buat daftar pertanyaan itu berdasarkan jawaban yang ada di dalam paragraf itu. Jadi ada jawabannya enggak gitu. Kemudian di situ dijelaskan lagi, ini kalimat kedua dan juga kalimat ketiga itu menjelaskan dari kalimat yang pertama. Jadi seperti itu ya, cara menentukan informasi penting dari sebuah teks. Terima kasih. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas yang Bunisa kemarin berikan ya, yaitu meringkas. Dikerjakan ya anak-anak karena waktunya sudah hampir mepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.